Terima kasih, selamat siang. Kembali lagi para pengikut channel Lazarus Diamat. Pada kesempatan ini saya akan membahas buku kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya Terhadap Program dan Respon Kebijakan. Tapi sebelum daripada itu juga saya akan memperkenalkan nama saya Setna Topo, mahasiswa program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tenggara Kupang. Jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik, tetapi substansinya adalah berbicara mengenai konstruksi masalah sosial dan implikasi terhadap berbagai macam program atau kebijakan-kebijakan. Jadi seperti tinjauan daripada Hill pada tahun 1997 pada halaman 1, ia melihat bahwa kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertian dan mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan. Jadi buku ini atau pendapat dari Hill ini dia membuat satu representasi dari negara Inggris yang kemudian mendefinisikan sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan kebijakan sosial untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Jadi buku ini sebetulnya melihat dari terpecahnya revolusi industri yang terjadi besar-besaran di negara Inggris pada tahun 1839 waktu itu. Tetapi tujuan daripada buku ini sebetulnya menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan di setiap negara dalam melakukan kajian akademik sehingga kebijakan yang diambil itu sifatnya responsif. Contoh, kita ambil contoh model di program pembangunan Ancol yang menjadi perencanaan proyek besar yang ada di Kota Kupang. Ya, sempat ada kontroversial antara pedagang PKL yang di sekitaran pantai Kelapa Lima. Nah, itu sempat terjadi, dan bagi saya program atau kebijakan yang keluar oleh pemerintah Pemkot itu merupakan suatu tujuan besar yang keluar oleh pemerintah. Akan tetapi bagaimana kita melakukan kajian akademik, apakah apa yang direncanakan oleh Pemkot itu kemudian bersifat responsif terhadap kebijakan pemerintah itu atau tidak, sehingga kebijakan yang dilaksanakan jangan kemudian terjadi kontroversial besar-besaran, tetapi mungkin upaya dari pemerintah untuk melakukan itu sangat responsif melalui edukasi, sosialisasi terhadap saudara kita yang penjual atau PKL yang ada di bibir pantai Kelapa Lima, sehingga program itu akan jalan. Jadi ujung dari semua adalah setiap kebijakan yang dijalankan harus melalui edukasi, sosialisasi, dan kajian-kajian akademik, sehingga apabila program itu berjalan tidak terjadi suatu gap atau suatu kesenjangan di antara pemerintah atau program itu sebagai berjalan, tidak terjadi pertentangan dengan harapan masyarakat. Karena yang menjadi tujuan besar dari sebuah pembangunan adalah harus memiliki keberpihakan yang jelas pada masyarakat kecil. Sebaliknya juga pendapat dari Khan, salah satu ahli dari Inggris, ia menyebutkan bahwa bidang pelayanan sosial terutama yang fokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu maupun keluarga mengalami persoalan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Jadi banyak contoh lain di tengah pandemi COVID-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Kemensos maupun Kemenkes itu melakukan berbagai macam upaya, maupun Kementerian Kesejahteraan dan Koperasi UMKM melakukan berbagai macam upaya sebagai langkah antisipatif atau langkah preventif demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita lihat bahwa tujuan besar daripada pemerintah itu bagus sih sebetulnya. Contoh, bagi masyarakat yang terdampak
COVID-19. Ya, bagi saya semua terdampak COVID-19, tetapi ketika kita melihat dari standar rasio pendapatan per kapita dari tiap masyarakat tidak normal, sehingga pendataan dari masyarakat atau pendataan dari pemerintah, entah melalui pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu harus melakukan validitas data, sehingga bantuan atau distribusi upaya dari para pemerintah pusat itu harus terrealisasi. Karena saya ambil contoh model di kampung-kampung atau di desa-desa, pemerintah desa itu tidak mau capai terhadap untuk memperbaharui data, sehingga data yang lama dia hanya, kita mau bicara spontan, dia hanya copy paste data-data terlama dan tidak pernah menyesuaikan keadaan-keadaan baru yang mengikuti perkembangan, sehingga ada kalanya terjadi kecocokan. Misalkan salah satu warga masyarakat yang memperoleh bantuan ini kemudian dikomplain oleh masyarakat ini, karena masyarakat sebelah pasti tidak akan menerima, karena pemerintah itu tidak pernah membuat satu edukasi, satu keadilan dalam proses itu. Nah, saya paling banyak lihat fakta di lapangan. Saya ambil contoh model di desa-desa di pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan. Paling banyak terjadi kontradiktif terhadap data-data yang sudah terupdate. Dan masyarakat, dan paling banyak birokrat desa paling banyak menjadi apatis, menjadi ketergantungan terhadap data-data lama, sehingga tidak pernah mencoba untuk turun kaji yang mana yang layak harus terima dan yang mana yang layak tidak layak untuk terima. Jadi itu tuh harus ada batasan. Dan ada kalanya juga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kadang program yang mau didistribusikan sifatnya spontan, mendesak, sehingga dari bawahan itu tidak pernah punya siapan diri untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana, sehingga ada kalanya program itu tidak berjalan sampai sasaran. Jadi ujung dari semua adalah birokrat itu hanya berorientasi untuk bagaimana menyelesaikan tanggung jawab administratif, tetapi tanggung jawab sosial tidak pernah ada, sehingga ini menjadi suatu kontradiktif atau menjadi suatu masalah sosial yang sifatnya serius dan krusial, sehingga buku ini menjadi aktivitas atau menjadi referensi untuk kita jadikan sebagai satu edukasi baru. Oleh karena dan juga banyak atau hal lain yang didasarkan pada pertimbangan konsisten dan pemahaman. Jadi tentang kebijakan sosial itu respon terhadap masalah sosial. Jadi kita harus kembali terhadap konsisten dan pemahaman. Ini soal pengetahuan tentang bagaimana kita membuat satu kebijakan itu harus sifatnya responsif. Itu tujuannya apa? Responsif itu artinya harus menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Kita ambil contoh di pengelolaan dana desa. Sesungguhnya yang dibutuhkan itu atau yang menjadi urgensi, contoh di Kabupaten yang kita tahu bahwa di Pulau Timur kebanyakan atau musim kemaraunya panjang. Jadi air itu merupakan kebutuhan yang sangat fantastis dan sangat dibutuhkan. Tetapi yang menjadi pengelolaan dana itu kemudian contoh bangun jalan, ya memang ada kebutuhannya juga, tapi kajian itu apa? Sehingga kita melihat secara komprehensif bagaimana upaya dari pemerintah desa, dari desa A, desa B, dan pemerintah daerah sehingga menunjang agar kebutuhan krusial itu dapat terjawab. Jadi buku ini sangat bagus untuk menjadi edukasi baru. Dan juga yang berikut melalui aktivitas berbagai macam pembicaraan masalah dari 20 jurnal ilmu sosial dan politik yang dalam pandangan Grand, tujuan kesejahteraan dapat tercapai apabila sistem yang mampu mewujudkan efisiensi dan pemerataan pelayanan publik. Jadi ini kita harus kembali pada sistem sebagaimana digambarkan oleh Talcott Parsons berbicara mengenai sistem. Itu dianalogikan seperti tubuh manusia. Tubuh manusia, apabila kepala, tangan, kaki, dan bagian anggota tubuh lainnya tidak memberikan kontribusi dengan baik dalam sistem ini, maka pasti akan terganggu dalam suatu keutuhan dalam sistem. Saya ambil contoh, ketika kita
perut sakit, maka dengan segala macam aktivitas pasti bisa ditunda karena salah satu elemen terganggu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan sebagai gambaran dalam buku yang berjudul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampak Terhadap Program dan Kebijakan yang Sifatnya Refleksif. Sekian dan terima kasih.